Southside Discover. Bim, setelah hampir 2 bulan nih kita puasa Southside Discover. Lama banget lah Lama pokoknya. banget ya. Hampir 4 bulan lah. Ya, lo Kita nggak syuting kembali lagi. Teman-teman di Southside Discover. Discover. Bareng saya Bimo dan Saya Biman. Setelah hampir 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan kita Iya. off dari Discover. Karena lain dan banyak hal. Nah, Sekarang kita sudah balik lagi sama satu band keren nih yang udah ada di bareng-bareng sama kita. dan baru rilis album Yoi. ya. bertajuk Baca dulu, ayo. Itu Hancur. Itu hancur. Biar bener dong. Halo teman-teman dari teman-teman Ametis. Ametis. Applause atau gimana ini percuma ada yang Gua penonton, Asik. Sekarang Southside Discover udah ada yang nonton. Biasanya kan cuma kita-kita doang ya. Iya. Halo teman-teman Ametis. Aduh. Sehat? Iya tuh dicekalan Iya, mic-nya kan. Nah kan terus. Halo teman-teman Ametis. Sehat. Alhamdulillah. Sehat. Gila nih. Mantap. Bim, biasanya kemarin kita nemu personil yang ada ceweknya. Ya, hari ini terus band-bandnya yang semua kalem-kalem. cowok. Sekarang cowok semua Iya. gitu. Dan baru hari ini genrenya keras bro. Yoi. Wajib. Karena sebelum-sebelumnya kan dapat band Ambience. Terakhir Suges. Sekarang ketemu sama teman-teman yang apa ya? Kita Bisa bilang disebut genre apa sih? ya? Iya, gimana nih? Kalian menyebutnya genre apa sih nih Nah, Ametis itu. tuh? Sonjaya bisa jelasin? Karena kan sebenarnya kalau genre banyak banget tuh. Tapi ya kita mau ngebebasin maksudnya si band Si dari Ametis setiap yang pengennya kesini tuh kita selalu pendengar, nanyain kalian tuh apa sih sebenarnya Nah, gitu. kayak Karena gitu. Ya kan berhubung genre banyak banget. Jadi Son. sebuah aja. Itu mikrofon ada satu lagi kan? Ayah. Ada. Ya, kalau dari benang merah mah biasanya kita nyebutnya hardcore punk lah. Oke. Cuman ya kalau secara generalnya ya kita balikin lagi lah ke Pendengar. pendengar. Iya sih, Itu. yang paling. Memang Semua terbaik band itu gitu, semua ya. Iya karena menggunakan ya, itu. baik lagi ya gimana lo ngadengetin lo ya kasar nama gitu. Ametis. Oke, kemarin baru sebelum bahas album karena Kita tarik ke belakang dulu. Mundur Wah, dulu deh, tarik mundur. pisan nih mah. Jauh. Katukang. tarik pisan. tarik dulu Bim. Oke. Jadi kan kita sempat lihat diskografinya Ametis beberapa tahun ke belakang gitu. Iya. Banyak banget Ametis main di gigs-gigs penting anjing. Ya ini 2017 Jokowi. Main di 2017 main di Jacklot, Ya, 2018 di Y-Fest, 19 di openingnya Cultidar. di Jakarta ya? Yang Jakarta ya? Jakarta ya. Tapi di tahun-tahun dari tahun 2017 sampai 2020 sempat gonta-ganti formasi juga pemain bola. Iya gue ganti juga ya, sempat ada perubahan-perubahan sedikit. Sempat dari tahun berapa ya? Tahun 2015 ya 17. 7 Ayo 15, 16, 17 lah. Ya. Ini nggak sakit tuh nggak ngomong 3 kali. gitu. 16 kalau nggak salah tahun 2016 itu ada pergantian drummer. Saya masuk. Oh masuk di 2016. Terus tahun 2019 ya? Enggak. 17 akhir Aldi diganti sama Ridwan. Bukan. Nah, Sama Alfi. Oh iya sama Alfi. Oh, sama Alfi. Iya. Bareng-bareng Alfi sama Ridwan masuk ke Ametis. Oke. Jadi 2 gitar dulu terus Oh dulu 2 gitar. 2020 ya? 2020 gitar jadinya 1 cuma Ridwan doang. Tapi emang kalian dari dulu maksudnya sudah membawakan Hardcore punk. musik yang sama atau Ya, misalnya kan selama udah berapa tahun tuh dari 2016 sampai sekarang ada sedikit perubahan yang signifikan kah gitu? Pasti sih ya. Ada Pasti sih. dari Kalau- segi musikalitas misalnya. Setelah sama Ridwan jadi lebih gimana ya? Lebih lebih explore kita. Lebih explore ya, sebutnya gitu. ya. Oke. Lebih explore ke banyak genre sih di album yang baru ini juga nggak matok satu genre, cuman Ya. kita punya benang merah di hardcore punk gitu. Di hardcore punk. Dan nggak ngilangin sisi progresifnya lah gitu. Oh, oke. Untuk si apa? Sebenarnya itu buat karakter juga sih. Iya, Iya, betul. betul. Ya. Setuju banget sih.
Jadi tetap ada maksudnya Amethystnya di tahun sekian tetap ada, cuman mungkin di Nah, kalian di kemas explore. lagi lebih ini lagi ya. Lebih Ada ini lagi. stimulan lain. Ya, Ya. betul. Tapi tadi kalau ngebahas yang dari Biman tadi bilang kan kalian sempat main juga di beberapa apa ya kita bisa bilang ya event-event yang sangat lumayan lah ya. Ya. Terutama opening satu band internasional kan ya siapa yang nggak mau gitu. Ya. Itu coba ceritain dikit gimana sih kalian bisa jadi tiba-tiba Cult Leader. Jeng Cult Leader gitu. Iya, saya pas lihat juga ada band-bandnya keren-keren nih. Sama Alphard juga ya berarti. Ya. Nah itu gimana tuh? Siapa tahu kita bisa ini gitu ya, kita Nyontek-nyontek. ya. Siapa tahu gitu. Band kamu jadi pembuka siapa, band saya jadi Iya, pembuka apa nggak dia. tahu kan, iya. Iya makanya. Harus nanya ke yang pernah Yang kan. pernah. Jadi valid gitu. Benar. Datanya. Gimana tuh? Sebenarnya dulu, bukan dulu sih, berapa tahun? 2019. 2019 kemarin kita diajakin tuh awalnya dari si maternal. Oh, oke. Karena maternal support si pas si Cult Leader kesini. tour ke Jakarta. Terus kebetulan kita VN juga Maternal. maternal. Jadinya kita diajakin main di si Sana opening di untuk Rossi ya. Cult Leader ini. Itu sih. Tuh gitu Bim caranya. Tapi gimana ya? Maksudnya jadi opening yang band mungkin juga teman-teman idolakan juga gitu istilahnya mah kan. Minimal dengerin lah. Nah ya, minimal semuanya pasti ngadangukeun gitu kan si ada Cult gitu, Leader ya. teh Sebenarnya gitu. kita agak kayak demam panggung gitu kan. Iya, Nah kayak itu gitu tuh. pasti. Karena mungkin kita beberapa tahun kemarin gitu kan skala manggungnya paling gigs Baru dak DIY gitu nya, kan. DIY kolektif. Kolektif kayak gitu, terus ketika dikasih yang emang proper gitu kan, terus ya jadinya tuh kayak canggung gitu kan. Maksudnya karena Iya. si apa namanya tuh segmennya lebih Luas lagi. luas lagi Nah. gitu. Itu sih. Profesionalitas diuji lah. Nah anjir. Itu sih sebenarnya bener. band yang kayak kita tuh, terutama kita semua lah ya, apalagi Iya. band ini yang kayak gitu tuh kadang-kadang memang penting ya, karena mau latihan sebanyak apapun udah tetap ya gember gitu. Pasti udah sih. ketemu sama band yang lebih apa segala macam, apalagi jadi pembuka band. Sama kita gitu. nggak tahu juga, mungkin Cult Leader oge sarua Sarua sebenarnya namanya, iya, main kayak di gitu. Indonesia. Udah apa kan? Gila. Ya, waktu itu baru EP ya? Waktu pas Iya di waktu situ. Cult Leader. Waktu Cult EP dan single-single. single. Single ya demo ya. Ya, demo yang- Oh, demo. Itu kita sempat vakum. Oh sempat Setahun kurang lebih setahun setahunan Setahunan. kita vakum, terus kita ngeluarin demo sama Disaster Record 2 lagu. Habis itu kita udah mulai lagi aktif gitu kan, main-main di gigs anak-anak ataupun Ya. mana gitu. Waktu di Cult Leader itu masih bawain lagu yang lama-lama sih Lama. sebenarnya ya, karena kita emang belum lagu baru belum dibawain. Belum gitu. dibawain pasti. Sebelum album berarti udah ada Berapa diskografi sih? Amethyst. Banyaknya single sih ya. Single. Single itu pertama satu si Disease, terus EP ada EP. 3 lagu. Kaset ya kalian ngeluarin Kaset ya? kan. ya, kaset. si Fluorescent Substance, terus kompilasi si Grimlock. Grimlock. Waktu itu Organize ya. Iya, Organize. Organize. Terus demo. Terus kompilasi lagi kemarin terakhir si Dasa Warsa Kebisingan. Bisingan. Sama terakhir yang album yang sekarang. Album yang sekarang ya. Wih udah banyak tuh Bim. Ya. 2016 berarti kalian. 2015? 16? Awalnya Amethyst 2015. 2015 ya? 2015. Udah banyak banget yang sudah dikeluarkan oleh Iya. Amethyst. Kemarin album berarti rilis tanggal berapa? 4 ya? Tanggal Kok 4 sih? 8 8 ya? April. 8 April. 8 April. Sebelum kita loncat lagi ke album, kan sebelum album kalian ngeluarin 2 single tuh. Ya. Ya, Ritus Hancur sama Perlahan Mampus. Perlahan Mampus. Nah, itu yang pertama Ritus Hancur dulu ya? Ya. Ritus Hancur. Setelah saya baca-baca dan saya dengar-dengar nih dari semua album, kalian tampaknya apa ya, dari segi lirik juga Merubah banget, maksudnya komposisi lirik di EP single kan menggunakan bahasa Dari bahasa Inggris juga, ya. dan menceritakannya juga sama-sama gelap tapi pasti berbeda kan ya di album gitu. di sini di album saya ngerasanya kalian lebih gelap gitu, lebih Iya, ini mah liriknya lebih aduh kalau dijelasin gimana ya, gelap dan kata-katanya itu kadang-kadang anjis dan gini gitu. banyak apa ya, diksi yang Diksi, ya. ya saya temukan baru gitu di liriknya gitu.
Itu sebenarnya gimana sih kalian bisa sampai ke proses yang kayak gitu Iya. dan kurang lebihnya menceritakan tentang apa sih ini sih? Iya, untuk si album. hancur album ini. Kalau dari album sih dari segi lirik gitu kan kurang lebih sisi gelap dari kehidupan sih. Maksudnya karena kan di kehidupan tuh ada Gelap terang. putih gitu. Ya. Ya, Nah, kita ngambil untuk di album ini kita ngambil sisi gelapnya gitu kan. Oke. Itu sih. kurang Sisi gelap Sonjaya. Sarap. Tapi berarti di album yang pertama ini baru menggunakan bahasa Indonesia juga ya? Ya. Kenapa pemilihannya bahasa Indonesia? Mungkin kita pengen nyoba, sebenarnya agak susah gitu kan ya. Iya, Bahasa bener Indonesia banget. tuh secara intonasi, secara penulisan gitu-gitu sedikit rada rumit gitu kan. Betul. Tapi ternyata lebih gampang gitu kan, karena kan kalau bahasa Inggris tuh analoginya itu nggak bisa orang nggak bisa Langsung mengerti ke sana gitu ya. Langsung into terus Ya. artinya kalau di gitu. bahasa Indonesia ini tujuannya sih biar orang bisa nangkapnya dengan perspektif mereka sendiri gitu. Iya. Kalau Betul, dia betul, ngartiinnya seperti apa gitu, karena tujuannya tuh dari awal biar dari si analogi si lirik ini maksudnya si pendengar lah katanya. Ya. Pendengar bisa punya perspektif terhadap lirik ini sendiri masing-masing gitu. Itu sih. Maksudnya kalau menurut saya kalau lirik pakai bahasa Indonesia kan, maksudnya bahasa Inggris kayak milih kata apapun terlihatnya iya kayak gitu. Tapi kalau bahasa Indonesia kan harus genre gitu. Kalau bahasa Sunda mah susah nggak sih bikin lirik bahasa Indonesia, Dit? Yang bikin siapa kalian? Bareng-bareng. Yang bikin Aldit Ya, kalau boleh misalkan juga ada lagu yang featuring sama si Acil juga itu nulisnya bareng Acil berarti. itu full Acil yang nulis. Full Acil yang nulis. Iya. Gila tuh lirik. Gimana susah tuh, Dit? Ya atau tidak? Ya atau tidak? Jika wants to be millionaire nih dia. Sulit. Pemilihan kata sama pas nyobain tag vokal gitu. Sebenarnya pas tag vokal ada beberapa kali kita Ganti langsung ngadadak gitu. ganti langsung ngedadak, terus ganti studio gitu karena ngerasa nggak cocok. Iya. Maksudnya iya. agak rumit lah pas proses si recording. Kebetulan waktu itu saya lagi ada cedera gitu kan. Iya, Maksudnya, itu. makanya itu rada rumit lah maksudnya dari si Panjang banget gitu prosesnya. Udah harus nulis terus ada cedera juga gitu ya. Kudu ganti studio kan panjang pisan gitu. Kalian terinspirasinya dari apa? Dari misalnya selain dari kan tadi memang udah bilang dari sisi gelap nih. Iya, sisi gelap terangnya hidup. Terus ada lagi nggak? Maksudnya selain itu juga kan Iya. pasti ada yang nge-trigger kalian tuh kayak misalnya kalian baca dulu sesuatu yang bikin oh iya nih kayaknya. Kadang hal simple juga kan bisa jadi dituangkan gitu. sebenarnya kalau dari segi lirik yang ada di si album ini tuh lebih ke yang kita alamin gitu, maksudnya selama kita Personal nggak maksudnya- sih? Lebih personal nggak atau Sebenarnya kalau secara penulisan itu personal, Ya, cuman Nempatinnya. saya nempatin sih untuk kata-katanya itu yang di point of view yang beda? kayak apa namanya tuh kayak ambigu gitu Iya. maksudnya Iya. banyak arti gitu kan, orang lain bacanya artinya apa, saya artinya apa, lebih ke maksudnya biar yang tadi gitu tujuannya untuk si orang bisa ngertiin perspektif dari mereka masing-masing gitu kan. Gitu sih. Ya soalnya memang Soalnya emang ya nggak kayak lirik-lirik mungkin yang lain gitu kan, maksudnya Ya. saya banyak ngasih imbuhan yang agak maksudnya agak aneh lah. Aneh gitu. ya pasti. Iya pas saya baca juga, weh ini kata-katanya Ada 11 track dan itu hampir beberapa judul yang baru saya dengar temuin gitu. di- Padahal orang Indonesia gitu. Itu sih memang Kayak gitu. harus di ini juga walaupun memang susah ya nulis bahasa Indonesia diakui memang susah tidak semudah nulis lirik bahasa Inggris lah kasarnya gitu. Cuman ya itu dia apalagi band-band kayak kalian kan maksudnya tidak bisa asal bikin lirik bahasa Indonesia ya. Mungkin kalau band pop bukannya gimana-gimana ya, cuman kan kita mengungkapkan cinta dari band kayak gini dengan band pop pasti beda tuh. Beda, pasti beda. Nah, kita kan tidak mungkin secara langsung ngomong Aku di dalam cinta satu- kamu. di Nah, lirik tapi nggak kan mungkin pasti muter kayak heula. gitu. Muter heula tah ka mana. Dalam kegelapan ini gitu kan gitu. Kamu misalkan Soalnya arurang mah memang gitu. karakternya memang kayak gitu, bukannya dibikin hiperbola apa gimana, tapi udah Ya, memang tapi emang kayak gitu. seperti itu gitu harusnya. Kamu juga kan ya punya lirik bahasa Indonesia Iya. juga, saya bacanya juga kan, wah Saya juga malah
nggak tahu itu kayak gimana gitu. Iya. Drummer kamu tuh jago. Iya, bikinnya. itu ada Mana di situ. Ada di situ ya. Iya. Bahasanya tuh ya itu memang kesulitan bahasa Indonesia ya, tapi ya memang harus dicoba sih. Semua Iya. band kayaknya memang perlu meningkatkan lagi nih. Iya pasti, jadi kayak belajar lagi nggak sih? Ya, Ya, itu pasti. Pasti saya jadi buka-buka kamus Nah, lagi itu. gitu Ya, kan. buka kamus lagi. Sering nonton film, baca-baca Baca buku, buku. gitu sih. Lebih ngambil si referensinya dari situ sih. Ya, betul Film sama buku-buku. Buku-buku. Malah kadang-kadang kayak aduh dulu pelajaran bahasa Indonesia banyak banget ke skip. Dulu dipikirnya kan gampang. Iya Nah, gitu bahasa karena Indonesia ya udah gitu setiap bahasa sehari-hari hari gitu. diomongin. Pas udah prek susah ternyata. Ketika maksudnya tidak. digunain ternyata nggak segampang itu gitu. Iya. Tapi secara musikalitas dari EP sama album apa yang dibedain? Berarti pertanyaan buat Kiwil nih. Perbedaannya sih nggak signifikan banget gitu. Masih tetap ametis. Masih ya tetap Di EP ametis, gitu. cuman ada sentuhan-sentuhan saya. Wadah. Halo. Enggak sih. Sentuhan-sentuhan saya. Lebih Refleks. lebih digarangin sih kalau sekarang. Ya kalau menurut saya persepsi saya lebih ya garang lah gitu. Dibanding si EP EP atau sebelumnya. single sebelumnya gitu. Dari referensi juga udah agak melenceng ya dari sebelumnya. Dari pertama saya masuk ke Amethyst tuh si referensi tuh dikasih A. Nah pas bikin album saya mencoba eksplorasi, Ya, lagi eksplorasi ke lagi gitu. genre-genre yang ya Di luar agak-agak referensi ya. keras lah gitu. Waduh. Tapi emang kayak gitu sih biasanya pasti kan ya apa ya. Susah soalnya bikin album, bikin lagu 11. Iya memang Terus itu. gimana caranya satu benang merah tapi musiknya Menyelaraskan ya. iya, menyelaraskan gitu yang susah. 11 ya. itu tuh bisa relate ya. Maksudnya pasti kan namanya album. Dan prosesnya juga sangat tidak mudah kan pasti bikin album itu. Lumayan sih. Berapa lama berarti album? Ada 2 tahun 2 tahun ya? 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun tuh. 2 tahun. Can mah covid dehnya. Sama covid. Oh, kalau Covid mah gak masalah buat kita. Wah, iya ya. Spirit Yang masalah ya. mah ini nih. Covid nggak covid tetap butuh duit ya. Covid tetap jalan. 2 tahun lumayan ya berarti cukup panjang ya. Maksudnya memang pasti nama dalam setiap Emang kalau dari proses sih kepotong-potong juga ya. Karena Aldi cedera Ya. apa? Cedera. Lumayan lama gitu ya. Kita tag vokal tuh diundur sampai hampir 8 bulan atau sampai setahun lah gitu. Nah untuk si proses pembuatan musik tuh sebenarnya hampir setahunan lah ya gitu. Oh iya. 2000 ya dari Alfi masih ada itu udah nulis album. proses ya. Sampai si Alfi cabut masih tetap tuh. Soalnya kan banyak referensi dan banyak materi yang revisi juga kebuang dari kalian juga ya. gitu. Kita tuh hampir 15 laguan lah yang Nggak jadi. enggak, Yang dari 15 lagu yang jadi ya. 11 gitu. Oh, Jadi iya. 11. Segitu sih. Jadi jika kelas gitu sih. Ya, review siapa yang mau review? Iya ya memang harus diakui sih pembuatan album sangat memakan waktu, tenaga dan pikiran ya. Iya. Terutama pikiran sih yang pasti agak apalagi ini dari berempat untuk jadiin satu kan. Oh ya mungkin kendala satu yang satunya lagi tuh ini susah dikontak. Waduh. Kenapa di ghosting nih? Jadi bahas internal. Penyakit drummer. Kan saya temennya di Kalau ghosting. kalau untuk bikin materi itu saya OP-nya. Oh. Kirain di ghosting. Di ghosting gitu. Karena domisili lumayan ngaruh maksudnya. Domisili. Iya iya. Kita pada jauh terus masing-masing pada sibuk kerja gitu kan. Oh iya sih. Waktu juga ngebaginya kan Iya. susah. Ya ya itu makanya memang Tapi album tuh. emang untuk si album ini mungkin kita ngerasa dekat karena Sering. prosesnya jadi kita sering ngumpul, Iya. nginep, Di maksudnya situ ya. lebih intim gitu kan, maksudnya karena yang tadi gitu kan, kalau album kitanya nggak dekat ya buat apa gitu nggak Iya. ada. Betul. Karena brainstormnya itu kan yang penting. Brainstormnya pasti yang penting. Ya, sebelum hasilnya jadi hasil akhir 11 lagu. Artwork nih. Ya Aku mau nanya artwork. boleh. Ya kan ini dibuatin sama Mas Vidi ya? Sama vid. Sama ya. Vidi. Ya. Ini tapi Coba lihat full maksudnya ilustrasi semua di CD
di semuanya gitu Ya. sama beliau. Nah, untuk ilustrasi sama layout desain gitu sama Mas Fid. Oh, Nah, karena saya juga seneng sama hasil karya hasil karyanya gitu. Mas Fid. Itu sih. Gila, ini emas. Mas. Ya warnanya emas Iya, gitu kan. iya. Kenapa nih emas? Jarang-jarang banget kan kayak maksudnya biasanya band-band metal kalau nggak merah, hitam. Iya, merah hitam biasanya. Merah, hitam. Nah, untuk masalah Kalian maksudnya masalah sampai kesini coloring sebelumnya kita belum menanyakan kepada Oh, oke. Beliau. kenapa pengambilan warnanya. Cuman karena jadinya suka ya udah gitu. Tapi Mungkin emang keren ada sih. salah satu dari judul lagu yang ada Iya, Golden Ratio Golden itu. Ratio, Oh, iya. mungkin. Mungkin Iya. ya. Nah, Tapi emang menarik sih maksudnya kayak orang pasti kan Atuh, sorry. ih jeung apik hese nyeuna. Iya. Maksudnya menarik orang pasti kan ngelihat pertama apa ya? Dari tampilan depan gitu kan orang pasti wih apaan nih. Iya gitu. Pasti kan minimal ngelihat dulu. Ini perilisan oleh siapa teman-teman? Distribusi? untuk perilisan ini kita split record sama Oke. Disaster sama Grimlock. Grimlock. Sama Disaster dan Grimlock ya. Ih gila nih mantap. Pokoknya buat teman-teman yang mendengar dan menonton, jangan lupa untuk support. Udah bisa dibeli ya? Ya, udah bisa Di dibeli Grimlock? di mana? Di Grimlock. Untuk si Distribusinya? CD ini bisa dibeli di store Maternal mungkin karena Oh iya, Disaster Record itu dari si maternal. Oh iya. sama di store-nya Grimlock. Sama Grimlock. Tuh, Jadi bisa kalian beli buat tuh. teman-teman, buat yang mau cari informasi Ametis ada di Instagramnya Ametis, atau Ametis. bisa langsung di Disaster Record juga ya. Atau sama juga di Grimlock gitu. Untuk pembeliannya juga silakan teman-teman support apapun merchandise dan rilisan fisik yang dikeluarkan oleh semua band. Band ya, terutama band-band lokal lagi kayak gini mah ya. Ya kayak gini mah ada Kayak kumadenya. gini Iya mah nya. harus. Cuman ya. Butuh Support waktu. your local Nah. band. Kamu album ya teh dah. Ya, betul. Lumayan bro bikin album teh. Aduh. Ya. Lakunya temu 5. Temu 5 piraku. Ini bundlingnya apa aja? Dapat Ya bandingnya dapat apa aja nih? Tanda tangan Sonjaya. Wah. Pakai materai ya. bundling berarti CD. Untuk poster. bundling ini ada CD, poster sama mungkin nanti ada merchandise. Merchandise ya. Pasti ada. Pasti kaos sih. Ada klip nggak nih kira-kira dari ini terdekat kalian ada bocoran-bocoran Setelah apakah dirilis. klip atau apa nih? Mungkin timeline untuk kedepannya sebenarnya kita belum ada sih. Cuman rencananya kita bakal ada video klip mungkin dari salah satu lagu dari album ini. Oke. Gitu sih. Nah video klip tuh Bim. Tahun tuh video klip Bim. Enggak. Nanti kita ngobrolnya di belakang. Ya kayak gitu. Ya mungkin karena kemarin kan udah, maksudnya saya pengen nanya ya tanggapan dari Dari pendengar yang langsung gitu. Dari mungkin Anjeo. Skena. tentang maksudnya materi kemarin yang udah kita rilis 2 single itu tanggapan Dari kita gitu. Nah. Kalau dari saya sendiri sih berbahaya pisan gitu. Dari single pertama kali yang dikeluarin si Ritus Hancur juga itu wah ini sudah pasti menurut saya udah nih pasti benang merahnya kayak gini dan menyeramkan gitu. Nggak 10 detik nggak ngenahan dit aslina ini waduk. Nggak sekali itu pasti salbuman ngenahan gitu. Nah kalau dari saya mah gitu sih. Sepakat sih maksudnya saya juga pas kebetulan kita juga ngedengerinnya bareng-bareng ya Bim ya. Pas rilis langsung di dia, iya mah sing aslina tah keureut si Dion. Iya mah asli. Gak ada cerita. Si Dion. Iya mah asli maksudnya pas rilis. Anjing kalau si Dion. Jadi kurang barudak nih dulu kabeh turunkeun. Iya danggu kenal lah yuk bareng. Ya kebetulan kita semua lagi pada di sini juga dan kita semua mendengarkan gitu ya maksudnya dari ya lagu-lagu yang sudah kalian keluarin nih dari album ya memang kita tanggapan kita sama sih semuanya memang ya gokil sih keren gitu maksudnya terutama saya ya maksudnya kalau saya cenderung jarang mendengarkan musik yang apa ya saya main musik keras tapi tidak terlalu sering nih ngedengerin keras akhir-akhir ini saya kerasa nge-refresh aja gitu maksudnya di saat misalnya saya jenuh fresh dengan pisan gitu. saya jenuh nih mulai ngedengerin lagu-lagu yang keras ya kayaknya bakal kayak gini kalian keluar maksudnya dengan single-single kemarin terus dengan album ini ya fresh lah
ini ya jadi bikin saya oke nih enak gitu materi lagunya pokoknya mantap deh. Biasanya mah ada nggak mungkin kalau nggak enak nggak di kesini ini. nya. Nggak ada band yang dia mah dengar Itu bosnya langsung wah. Itu tuh mau sebenarnya mungkin. pengaruh dari Isim Sonjaya. Oh, siap. Asli tapi itu honest review kita memang dari awal pas kita ngedengerin bareng-bareng juga wah ini fresh. Berbahaya. Oke ini. Ngomong dong. Asik nih keren nih. Maksudnya dari proses si album ini kita banyak yang tadi gitu, maksudnya kita sharing ke teman gitu kan. Iya, memang perlu. Terdekat, maksudnya karena ya kita bisa dibilang maksudnya band baru lah gitu kan, Iya. maksudnya baru album terus ya masih bingung gimana sih kayak. Enggak dong, tetap kamu sudah lama. Kalian sudah lama tetap ya opening sana gitu sih. kan. Ini udah Jos bos. Yang utamanya ya sharing lah gitu. Iya, Iya. betul sih, tapi memang itu diperluin sih. Biar Makanya kita kalau- juga Biar Kalau tetap misalnya- terkoneksi gitu. Iya. Nah gitu. Makanya kalau misalnya ditanya pembuatan album ini dibuat oleh siapa gitu, ya banyak lah. banyak ya, banyak pihak yang terlibat ya. Yang kontribusi gitu. Ya kan misalnya satu lagu jadi nih, saya tuh langsung nge-share ke siapa aja gitu yang menurut saya ya mantep lah gitu kupingnya gitu. Teman-teman terdekat yang maksudnya intens ngobrol Nah. sama kita, maksudnya gitu Nah, sama si maksudnya sama si ya Hardcore punk gitu. Makanya cukup banyak sih koreksi di album ini tuh dari prosesnya ya sampai ke tahap menurut saya tuh udah sempurna sih. Ya. Tapi kan nggak tahu ya menurut Kalau menurut yang lain gitu. orang lain soalnya sempurna menurut Andre and the Backbone. Waduh. Wah, benar. Waduh. Tapi itu hal yang Overall, memang meledak gitu. Oke sih, maksudnya kita memang akuin ya ternyata memang hasilnya juga kan oke gitu. Iya. Ya, proses kalian panjang juga gitu sampai untuk jadi si Ritus Album Hancur dengan gitu, 11 lagu ini gitu. Tapi kalian merasa ini gak sih dengan komentar-komentar orang yang maksudnya yang tadi kalian udah tanya-tanyain, ada yang maksudnya menurut kalian ini kayaknya gak usah jadi mengganggu proses kalian itu, apa menurut kalian ini perlu banget nih untuk komentar-komentar gini? Sebenarnya kalau komentar kita mau itu negatif, mau itu positif, Tampung maksudnya aja karena ya. namanya teman gitu kan, Iya. pasti teman tuh ada yang kalem, ada yang ngece, ada yang Iya, iya. Semua banyak beragam lah. gitu nya. Cuman ya kita ngambilnya ya itu masih teman-teman kita, gitu. Iya. Maksudnya Iya, masih iya. kita terima aja gitu. Toh maksudnya mereka punya yang tadi perspektif lain-lain tentang Iya karena Tentang materi si isinya yang gitu. sih. Kita tuh ya lebih ngambil dari berbagai perspektif Iya. Gitu. tentang si lagu materi-materi di dalam album gitu. Iya. Soalnya kan emang selera tuh beda-beda ya. Ya. betul. Makanya ya negatif atau positif ya diterima aja gitu. Pasti Iya. harus. Kita ngambil jalan tengahnya lah gitu. Iya. Betul. Yang Tapi satu kita masih berteman gitu ya, Ya. itu sih. Yang satu selera aja kadang-kadang outputnya juga jadi berbeda kan? Iya gitu. Iya, Pasti. kayak kita ngedengerin apa sama-sama seneng, ya outputnya pasti beda. Gitu. Iya. Oke, itulah Ritus Hancur dari Amethyst. yang sudah bisa kalian beli itu. Nah, tadi ada di store-nya Maternal dan di Grimlock. Grimlock gitu. Gitu teman-teman. Oke, sekarang kita coba main game. Jadi di sini ada satu pak kartu. Satu Bisa- kartu. Jadi semua sebutin dulu satu kata nih, kita sebutin Ya, dulu satu sebutin kata. satu kata selama 3 kali ya. Ya, sok Nah. dari kamu deh. Kolostiality. Gitu. Kolostiality. Kolostiality. Sok A. Anjing bahasa naon ya tadi aing teh ingat. Ini mikrofonnya. Satu kata ada kata. Nih mikrofon. Itu katanya Satu. proximetry. 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 Sekali deh. Proximetry. Sok deh. KTI. Ini gampang bisa nih mah. Gampang teh mana kayak udah banyak mah udah lupa. KTI. KTI. Aduh, kata ge poho kan orang sok lanjut. Ya enggak apa-apa. Bruce. Bruce.
Bruce, oke. Oke. Bruce. Pengen poho. Cilokotot. Sarap aja. Bawa popo. Cilokotot. 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 Gas, Cilokotot. Aku Laksita. Tahu nggak? Laksita. Gitu ya. Aing dia naonnya poho aing. Poho aing naon gitu. Udah ya. Jing aing Aing poho. aja lupa gitu sama mana. Jadi ntar tadi udah menyebutkan setiap kata masing-masing. Oke. Di sini ada kartu. Ini mau dikocok Simpen dulu. Ya, Ini yang kocok kocok dulu. Aku jelasin. Jadi ntar di sini ada satu pak kartu. Kita bagiin semua kayak main poker aja biasa kan dibagiin semua tuh. Dan nanti kita keluarin bareng-bareng. Di saat ada satu kartu yang sama nih, di antara kita berenam, kita harus cepet-cepet nyebutin kata yang orang yang sama-sama kayak kita. Jadi misalnya saya sama A nih. Nah, A ngejebutin kata-kata saya tadi. Saya ngejebutin kata-kata A. Oke. Mending kita joinan aja buat ngalahin season. Ya. Season aja yang ditanya. Nanti yang kalah ada karena gamesnya santai, jadi kita cuma pertanyaan-pertanyaan doang lah. Ya, di sini kan tidak ada alat yang bisa di ini. Ya, main poker aja ya. Pengen Olimpiade catur. Biar banyak yang nonton ya. Langsung trending. Kok nggak diambil ya? Nggak usah, jangan dibuka. Barang. Anjir, kata-kata naon wae ieu anjir. Ya, yang sama. Itu mikrofonnya coba Mas, nanti kasihan. Ya, benar. Yuk. Siap ya? 1, 2, 3. Nggak ada ya? Nggak ada. 1, 2, 3. Nggak ada. Masih aman. 2, 3. Oh, Bim. Terus hiji, Sama 2, angka ya. 3 sama angka. Gak ada lagi. Hiji, 2, 3. Hiji, Angka. 1, 2, 3. Anjing, gak ada lagi. 1, Hiji, 2, 3. Hiji, 2, 3. 2, king, 10, queen. Hiji, 2, 3. Terakhir. 10, 9. 10. Anjing. Gak ada. Wah, kocok deh. Oh iya, sarua iya si Aldit di sini. Sarua. KTI. Cilok anjing naon cilok. Ingetnya cilok unggul, cilok. Cilok. Salah oke. Cilok. Oke, berarti tadi Adit yang kalah ya? Aldit yang kalah. Aldit ditanya. Sebutkan name waktu SMP. Ayo, name SMP. Cuek. Forget. Masih inget gak name SMP? Nggak inget SMP mah. Bim. Sabar hatu naon SMA inget tuh. Yang Kuliah mah ingat. kuliah mah inget. Oh IPK berarti. IPK. Can lulus gitu. Kok kuliah inget. IPK terakhir, IPS berarti IP terakhir. IPS. IP terakhir 2,7. Wah anjir. Mantap eta mah mau juara. Mun diurang. Lanjut Sekali lagi ya, kocok lanjut nih. ya. Kocok Kocok. Aldit. Dahai. Harusnya nanti kalau kalian mau nanya juga. Gak apa-apa. Misalnya tanyain aja cuek. Siapa tahu teman-teman bandnya lebih ada yang ini gitu Bim. Oh ada yang pertanyaannya ingin ditanyakan Wih, diggingnya. gitu. Ada yang pengen pertanyaan, wah iya gimana cocok ditanyakin. Wah tadi hitung.
Tiga. Wow, udah jatuh juga tuh. Skip. Wah, padu. Coba ini kita coba geser dulu. Orang 4, nah Oh, 5. Akbar. Anjis, orang mah udah pada lupa dah kata-katanya namanya. Anjing, paraos ya. Iya, iya. Beneran. Hitung dulu. Nah, ini 9 ya. Ngambil. Ini mana gokil, acara kakak anjing. Terbalik ya. Saya 8. Iya 8. Oh, bener. Naon. Punten. Yo, hiji, 2, 3. Anjing. Kalem ya, lupa. Mana sok balo? Banyak nyebutin Bos. Salah, aku nyebutin bos kan. Bos. Iya bener. Oh, bener. Mana nih salah? Nyebutkan sih Nyebutkan Ubatur kan? Nyebutkan Ubatur. Ceritain pengalaman memalukan apa semasa SMA. Waduh, banyak. Salah satu aja yang paling menurut Maneh, wah anjing iya juga. Pengalaman yang memalukan. Ya. Gak naik kelas sama Ridwan. Anjing. Kalau bangsat. disebut anjing. Wah, Duaan nu malu dah. Anjing pecah. tapi itu beneran. Keren sih. Absen teh pokoknya yang gak masuk teh sampai 3 bulan. Anjing, 3 bulan. Sekolah. Saya Alfa 26, dia 3 bulan ya. 26. Tapi dia best drum di Anjing. Itu sih. Gila. Iya, itu hancur tehnya. Ayo lanjut. Itu SMA. Sebenarnya SMA. nama judulnya bukan Ritus Ancur, Ritus Ancua. Perlahan ngampus. Cuy. Hiji. Lagi. Deh, kan masih ya, aya. belum beres ya? Hiji, 2, 3. Bruce. Lagi. Tadi kamu Bim. Naon Bim? Pertanyaan naon Bim? Belum ada lagi euy. Anjing ieu dark joki enggak jawab na anjing si kula. Mandro buka gitu. Pengalaman memalukan teh bener jadi benang mana jadi main nu benang. Pernah. Di Ametis. Di Ametis saha nu paling rehe? Rehe dalam hal apa? Iya we mun ieu. Iya. Iya. Menang deui anjing. Iya mah juga si Inu eleh anjing. Jika si Google L. Mun beres. Minum bareng-bareng. Besoknya teh langsung ngechat. Mana nyari awak tuh? Nyari awak euy. Anjing. Usia. Pencetan atuh. Terakhirnya. Terakhir. Hiji, 2, 3. Urang tak apa geus stok tanya. Anjing Menyerah si Bruce menyerah. anjing. Oh, gini aja deh tentang pesannya. Dari berempat ini nih, agak serius nih. Menurut kamu siapa yang paling into banget lah sama kamu gitu? Kan pasti ada nih dalam satu band kayak orang ngerasa deket mah sama si A, walaupun ya maksudnya semuanya pasti ini gitu. Anjing. Kenapa gitu? Susah bareng, senang bareng ya. Kenapa bisa dapat klubnya tuh gimana sih gitu? Boleh dicun gak? Anjing. Boleh saya ceritain dikit ketemu sama Ridwan? Nah, Anjing. Iya, seru. Hai. Boleh.
Ya jadi saya ketemu sama Ridwan itu di mana itu teh? CFD. Dago CFD. ya. Zaman ini seniman bangun pagi. Seniman bangun Korejat, pagi. Korejat. Ini dulu Korejat. saya Komunitas Reggae Jatinangor. Korejat. ya dulu saya punya band apa ya? Screamo lah ya gitu. Ya. Ini band popang. Oh iya oke. Oh iya. Singlenya Pecundang. Wah, popang banget bro. Wah. Terus ya bareng masuk SMA gitu, janjian gitu. Kayaknya kita bakal sukses bareng. Wah. Futuris ya. Futuristik anjing. Sukses bareng. Sistem barengnya Noyake hancur bareng. Ya ternyata pas setelah bareng masuk sekolah, bareng juga nggak naik. Kebetulan mamanya dia sebangku sama mama saya pas ngambil rapor. Terus ngobrol curhat. Anak saya mah cenah. Anak saya gak naik kelas tapi hidung. Anjing sarap. Ya sampai berapa kali sih satu project sama si Ruli. Dari dulu apa? Popang ya, pernah popang sama dia. Oh bareng dulu. Pernah kayak Sebutin namanya. More Friend December tahu nggak? Apa? Anjing asa apa? Hah? Anu video klipnya si Ayai lain sih. Hah? Anu video klipnya si Ayanya. Video klip si Ayai Ailis. Ayah kayaknya di YouTube tuh. Udah dihapus. Anjing eta aing baru nonton si Ayah pakai baju SMA kan. Tahu. Apa aing udah nonton anjing. Bisa Masih ya, jadi emang enaknya berkat. pakai baju SMA masih cocok. Cocok pisan anjing eta anjing. Tekel anjing. Terus makin kesini emang sering satu band ya dari dulu pernah. Jadi sebelum Ametis sudah banyak tuh maksudnya Udah, kalau banyak. pernah punya band hardcore bareng si Selkat. Dia masuk ke Ametis juga gara-gara Kuma. direferensiin sama saya. Oh iya. Dulu kan si Ametis tuh pengen drummer teman saya gitu dari si Upi Bleach. Cuma si Upi nggak mau. Itu tuh bareng sama saya gitu. Pas ngeprospek si Upi gitu. Nah, Masih belum diametis ya tapi belum udah itu. Udah dulu mah apa? Waduh. Gak bisa jengjet. Kiwil masih jadi playboy waktu itu. Wah. Ceweknya ada 3. Ya terus ngereferensiin lah si Kulo. Soalnya kita dari segi apa? Skill dan lain-lain lah mumpuni lah buat si Ametis. Pas ya. Nah terus kebetulan kan gitaris yang sebelumnya out gitu ya si Aldi itu. Nah dia mungkin balas budi ngajak saya. balas budi. Bener CS pisan ya, Iya, bener. Sebenarnya lebih ngelihat ke Ridwan teh, anjir orang stres ge hirup euy, urang ajakanlah ngeband. Wah. Si Eta oke. Iya, tapi itu memang Bim pertemanan teh Pasti manjang. panjang. Bagaikan Bodor tapi marah. kepompong. SMP juga bareng nggak tapi? SMP Tapi udah saling kenal gitu apa sebelumnya? sebelumnya itu ya, yang Di di CFD. CFD itu Udah SMP itu teh. SMP ya. Oh, berarti udah dari SMP. Nah, udah tag-tagan foto di Facebook. Oh, anjing tadi. Diasupkan ieu teh diasupkan on keluarga teh geuning di Facebook. Oh, anjing. Sepupu. Gini tahu. Sebagai paman. Ya mukanya kayak Caca Handika soalnya. Anjing. Caca Andika. Wah, gila. Mungkin kenapa? Ya. Tapi Terima kasih buat- cerita-cerita. Ya. Ternyata ya kita sudah tahu juga. Padahal kita nggak ngobrol tentang pribadi. Sebenarnya Sudah cuma menghindari itu gitu. Ternyata terbongkar. Jadi namun benang gitu. Benang dari pertanyaan awal. BTW Pengen nambahin juga. Apa? Ini dari tadi diam aja. Boleh atas sepatah dua patah kata Sepatah aja dua yang patah kita kata, kasih. mereka. Kita kasih. BTW Ada ini bonus siapa? gitu. Bonus, Ya, eh, gitu. bonusin. Bonusin. Bonus. Cerita hidup dari lahir. Aduh, oke gila. Lahir seru dari banget. zaman Firaun ya. Ya, seru banget ini ngobrol-ngobrol sama Ametis. Ya, kita cukup cekak, ngakak-ngakak. Sebelumnya selamat juga untuk Ametis sudah melahirkan album baru. Teman-teman. Ngojek, terima kasih penonton.
Ada penonton. Discover biasanya dia aman-aman aja. Yang ini dari mana? Ini dari mana? Makanan dari mana? Jadi teman-teman sekali lagi kita mau ngingetin kalau misalnya mau pada beli CD albumnya Metis bertajuk Ritus Hancur bisa kalian dapetin di store Grimlock dan Maternal. Ya itu bisa kalian beli. Harganya berapa CD itu? Harganya 50.000 kalau nggak salah. 50.000 kalau nggak salah. Confirm? 50.000. Ya harganya cuma 50.000 bisa. 50.000. 55.000 sama tanda tangan. Termasuk tanda Tanda tangan. tangan Sonjaya. Di atas materai. Materainya 10.000. Rugi. Bisa si ayah 10.000. Anjing nah. Tapi bisa tuh jadiin merch bodor juga nah. Bener. Bundling tipis gitu. Jadi Ametis pengen bikin merch uang mukanya Sonjaya. Aduh. Kan adiknya ini Imam Bonjol. Pecahan 5.250. Wah. Aduh ampun dasar. Aduh. Sebenarnya maksudnya yang personil awal kebentuk si Ametis tuh Sonjaya. Wih. Sebelum Masehi. Ngajeng. Paling ganteng kalem. Sepatah dua patah kata pisan ya. Anjing. Edan. Sekalinya ngomong kartu menang wae bi aing cenah. Emang paling hoki saja ya. Aduh gila. Thank you sekali lagi teman-teman Buat Ametis. Ametis terima Thank you, kasih. Sama-sama. Ya. Sukses juga buat albumnya ya. Semoga Amin. bisa lancar. Semoga juga bisa ya di tahun ini bisa mulai ya ada aktivasi juga ya. Mudah-mudahan manggung-manggung Ke lah ya. depannya. Kita mudah-mudahan. Jadi teman-teman terima kasih juga teman-teman untuk yang udah nonton di Southside Discover episode berapa ini? Episode 3 bersama Ametis. Ametis. Kita nggak mau ngingetin juga untuk Tetap standby di sosial media kami. Yoi, Instagram di @southside.chamber. Ada YouTube juga Southside Chamber ya. Southside Chamber. Jadi semuanya juga kita udah ada di semua platform juga bisa dicek dan Spotify ada. ya Spotify juga ada. Tetap TikTok aya, TikTok juga ada aya. Southside.chamber sama. Pokoknya semua bisa kalian follow. Kita juga masih tetap ada konten mingguan ya. Betul. Yang bisa kalian cek dari mulai New Music Friday sampai Southside Discover. Podcast juga Podcast. sebenarnya ada bentar lagi ada episode Kita nge-podcast aja lah nanti. nanti ya. Ya. Intinya terima kasih sekali lagi teman-teman Ametis Buat ya. Mes. Oke, sudah Sukses mampir terus. juga sukses terus. Terima kasih juga buat Southside. Ya, Sama-sama sama-sama. ini sudah mau datang kemari. Tanggakok terus. Asik, ada penonton. Oke, teman-teman sekali lagi sampai jumpa di Southside Discover episode 4. Dan yang pastinya band-band yang beda-beda juga, yang keren-keren juga. Ntar kita bakal ngobrol-ngobrol juga ya sama teman-teman yang lain. Oke, Oke. sampai jumpa di episode 4 teman-teman. Dadah, bye.